bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kuala Lumpur 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Sejarah diplomasi antara Indonesia dan Malaysia yang muncul setelah Indonesia dan Malaysia merdeka dari penjajahan sekutu. Permasalahan Indonesia dan Malaysia pertama kali muncul pada tahun 1961, di mana Federasi Malaysia ingin menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Aura kolonialisme yang kental pada masa itu, dan ditambah Presiden Soekarno memang kan waktu sangat anti sekali dengan kolonial. Akhirnya terjadilah konfrontasi itu gitu. Pemaksaan ini dipandang oleh Presiden Soekarno sebagai pembentukan negara boneka di bawah pihak kolonialisme. Tetapi permasalahan ini belum membuat perseteruan antara Indonesia dan Malaysia. Perseteruan dimulai karena adanya demonstran Malaysia yang merobek foto Presiden Soekarno dan menginjak lambang negara Indonesia, yaitu Pancasila, dan memaksa Tuanku Abdul Rahman ikut serta untuk menginjak Garuda. Balas-membalas hinaan antar kedua negara itu pada saat itu apalagi ya, itu memang terjadi, wajar. Tapi kita juga, walaupun mereka menginjak-injak, jangan sampai kita berpikiran bahwa kita tidak melakukan hal yang sama gitu. Jadi menurut saya sih dua-duanya harus sama-sama merefleksikan diri dan juga melihat akar permasalahan itu sebenarnya di mana gitu. Masa Orde Baru yang berawal dari perpindahan kekuasaan ke tangan Presiden Soeharto yang merubah hubungan Indonesia dan Malaysia, di mana saat di akhir Orde Lama dan di awal Orde Baru, konfrontasi Indonesia sudah mulai mereda dengan sendirinya. Tapi muncullah sebuah konflik baru yang berkaitan dengan batas wilayah. Pada tahun 1967, Malaysia menyatakan bahwa Kepulauan Sipadan dan Likitan yang terletak di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi masuk ke dalam wilayah mereka. Penyelesaian konflik dilakukan dengan cara diplomasi secara terus-menerus sampai pada tahun 1998, di mana Presiden Soeharto menandatangani perjanjian di mana kasus Sipadan dan Likitan akan diselesaikan di Mahkamah Internasional, yaitu International Court of Justice. Sampai berakhirnya masa Orde Baru, belumlah ada penyelesaian tentang permasalahan ini. Permasalahan berakhir pada era reformasi, di mana pada tahun 2002, Mahkamah Internasional memenangkan pihak Malaysia atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Likitan. Jadi dari situ aja bisa kelihatan bahwa tarik-menarik atau clash antara Indonesia dan Malaysia ini memang kayak udah mendarah daging ya, kalau mau disimplifikasi, bahwa akhirnya hubungannya dinamikanya seperti itu, pasang surut. Hubungan diplomasi antara Indonesia dan Malaysia terbilang erat, walaupun disertai beberapa konflik. Indonesia dan Malaysia sebagai negara pelopor pembentukan ASEAN, sebagian organisasi di Asia Tenggara, menandakan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia terbilang erat dari banyak bidang. Konflik Blok Ambalat yang juga diperdebatkan pada tahun 1962 sepertinya Sipadan dan Likitan, akan tetapi penyelesaian dari konflik perbatasan ini belum berakhir sampai saat ini. Sama sih sebenarnya sama kasus-kasus sebelumnya, masalah teritorial itu tarik menarik klaim siapa yang memang justified untuk memiliki teritorial itu berdasarkan argumen-argumen masing-masing gitu. Jadi memang aspek diplomasi dan diskusi atau pertemuan antar kedua negara memang perlu untuk menyelesaikan ini. Diplomasi sih yaitu tergantung isunya ya. Kalau isunya sensitif seperti tadi yang teritori Sambalat, misalnya ada manuver yang dilakukan Malaysia, yaitu masyarakat tuh cepat sekali untuk langsung panas ya. Tapi pada hal-hal tertentu kadang-kadang kita malah perlu lebih dekat gitu ke Malaysia dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara gitu, di kawasan. Ya mungkin cukupin aja pertanyaannya, Mbak. Terima kasih banyak, sangat membantu kami. Oke, saya mengucapkan terima kasih. Oke guys, itu tadi perbincangan antara saya dengan salah satu dosen di BINUS, yaitu mengenai tentang apa itu hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Malaysia. Ya seperti itulah kedua negara ini. Saya juga bingung ketika yang satu diam, yang satu
mengusik. Ketika yang satu lagi diam, yang satu juga seperti itulah dari dulu sampai sekarang. Sekian dari saya, terima kasih.